Setelah Jia Luo memastikan bahwa Feng Tianxing tidak akan kembali kali ini, tidak ada artinya mengirim murid-muridnya, yang tersisa hanyalah menyelesaikan sepenuhnya kekacauan yang ditinggalkan oleh Feng Tianxing. Setelah menyesuaikan kembali mentalitasnya dan benar-benar memastikan kesalahan pengambilan keputusannya pada Feng Tianxing, Jia Luo kembali ke aula. Dia secara pribadi memerintahkan kembali 5.000 muridnya sehingga mereka tidak lagi menyelamatkan Feng Tianxing, tetapi berbalik dan bergabung dengan tentara yang mengepung dan menekan Song Yi. Feng Tianxing memukulinya seperti ini hari ini, bahkan jika dia tidak menyerang Song Yi lagi, Song Yi akan memiliki banyak alasan dan kesempatan untuk menyerang Jia Luo. Seperti yang dipikirkan Jia Luo, Song Yi adalah ancaman tersembunyi yang hebat. Dan jika ancaman ini tidak dihilangkan, posisinya tidak akan damai. Memegang seperempat tanah di dunia, duduk di seperempat populasi iblis, dia hanya perlu menderita kekalahan besar. Dia memiliki kesempatan untuk menyingkirkan dirinya sendiri kapan saja, dan bahaya ini harus dihilangkan. Beri aku perintah. Semua tentara iblis di bawah komando Jia Luoku akan segera berkumpul dan segera mengalahkan pengkhianat Song Yi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali tanah milik kita, dan mengesampingkan tujuan lain untuk saat ini. Semuanya terutama tentang mengalahkan Song Yi. Setelah memastikan hal terpenting saat ini, Jia Luo segera merekrut bawahannya. Baru kali ini, setelah hening lama, Jia Luo menghela nafas. Pergi ke keluarga iblis besar dan beritahu mereka bahwa jika Void menyerang saat aku mengepung Song Yi kali ini, dan mereka berani mengendurkan perang dan tidak melakukan apa-apa, selama aku, Jia Luo, masih hidup, mereka akan datang ke pintu dan bunuh semua orang. Keluarga iblis besar adalah ancaman kedua setelah Song Yi, tetapi ada perbedaan. Mereka masih dalam posisi yang bisa digunakan. Karena kekuatan Jia Luo adalah pemimpin di antara klan iblis saat ini, dan di antara klan iblis besar, hanya ada sedikit master seperti Song Yi. Bahkan jika keluarga iblis besar yang benar-benar dapat melawan Jia Luo tidak bekerja sama, akankah keluarga iblis yang tersisa berani melakukan perubahan? Dengan cara ini, situasi keseluruhan untuk sementara stabil. Selama Void tidak memanfaatkan kekacauan untuk menyerang selama pelaksanaan rencananya, maka semuanya belum mencapai titik terburuk. Dan masih ada ruang untuk bermanuver. Setelah menjatuhkan dua perintah kunci ini, Jia Luo terdiam lama. Memang benar bahwa jika kedua strateginya ini tertinggal, masalahnya dapat diselesaikan sebagian besar waktu. Tetapi masalahnya sekarang adalah, kemana Feng Tianxing akan pergi setelah semua masalah ini hari ini? Apakah dia mengubah identitasnya di bawah Song Yi, atau berpartisipasi dalam keluarga Mozu sebelumnya? Atau dengan kata lain, dia masih memiliki sarana untuk membalikkan keadaan di tempat lain? Semua ini telah menjadi teka-teki, dan Jia Luo tidak dapat melihat dengan jelas dan tidak dapat mengetahuinya. Dari keraguan, kebingungan, hingga kesal, Jia Luo tahu persis apa yang dia alami. Setelah kali ini, ketika dia menghadapi Feng Tianxing lagi, dia tidak lagi impulsif. Matahari terbenam, matahari terbit, mengulangi siklus selama 3 hari penuh. Akhirnya, di tengah kekhawatiran para iblis, di aula yang remang-remang, mata pengembaraan Jia Luo akhirnya bersatu kembali. Fokus pada iblis di bawah istananya. Hahaha. Dengan 3 tawa hangat, iblis yang hadir menyusut panik, karena takut menyentuh alis Jia Luo. Melirik Nasek Kang Bai, yang telah dikalahkan kemarin dan kembali hari ini dengan sisa tentara, tawa Jia Luo berhenti. Tapi kembali dengan kekalahan besar? Nasser bersujud dengan tergesa-gesa. Yang mulia, tolong hukum saya. Saya salah mengira bahwa Feng Xing telah mengalahkan lawan, dan pasukan kita tidak perlu khawatir. Siapa yang mengira bahwa diserang oleh bawahan Song Yi yang memanfaatkan kekacauan adalah kejahatan bawahan, dan saya bersedia dihukum. Jia Luo tersenyum ringan dan melambaikan tangannya. Kamu ditipu oleh Feng Tianxing, itu bukan salahmu. Tampaknya dia khawatir Nasser Kang telah salah memahami artinya, dan setelah hening sejenak, Jia Luo mengatakan ini. Bahkan aku ditipu olehnya. Wajar jika kamu tidak melarikan diri. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Nasser Kang, tolong sampaikan perintah untukku. Di masa depan, kapanpun kamu menghadapi Feng Tianxing, kamu hanya perlu untuk melakukan yang terbaik untuk melawan Feng Tianxing. Perang, kalah atau tidak. Saya tidak dihukum. Nasser Kang Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap Jia Luo di depannya dengan penuh keraguan. Dia terus terang mengakui kekalahannya, memaafkan dosa-dosanya, dan mengeluarkan perintah seperti itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa komandan seperti itu mengetahui segalanya. Segera bersujud. Yang mulia Jia Luo bijak. Bawahan ini bersedia belajar keras dan berlatih keras untuk mempersiapkan diri mengalahkan Feng Tianxing. Awalnya, Jia Luo tidak berniat menerima lamaran ini. Tidak peduli seberapa baik dia, Nasser Kang Bai masih salah satu bawahannya yang lebih cakap. Dengan bantuan Nasser Kang Bai, Ming Guangwu akan jauh lebih mudah. Meskipun dia adalah ras manusia, tetapi pegangannya ada di tangannya sendiri, dan kesetiaannya jauh lebih baik daripada iblis biasa. Namun, Nasser Kang sangat antusias hari ini, dan Jia Luo tidak berniat untuk berubah pikiran.
Apakah kamu perlu mengajarkannya sendiri? Atau apakah kamu perlu menjelajahinya dalam pertarungan yang sebenarnya? Jika aku mengajarimu sendiri, pengetahuan dan metodenya terbatas pada kertas. Jika itu adalah pertarungan yang sebenarnya, meskipun agak berbahaya, kamu dapat mempelajari apa yang harus dilakukan dalam posisi komandan dan bagaimana memilih. Umpan Nasser Kang bersujud dalam-dalam, kepalanya menyentuh tanah, dan terdengar suara lembut. Bawahan ini bersedia untuk mematuhi pengaturan yang mulia. Bawahan ini memiliki pandangan yang dangkal, jadi mohon hakim yang mulia. Jia Luo tersenyum lega, dan berkata setelah hening sejenak. Feng Tianxing terlalu merepotkan. Dia tidak begitu mahir sebagai anak muda. Sebaliknya, dia terlihat seperti monster tua yang telah hidup selama ratusan juta tahun. Dia memiliki kartu yang tak ada habisnya dan sarana yang tidak ada habisnya. Jika Anda ingin bersaing dengannya, Anda perlu dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk meningkatkan wawasan Anda ke level yang sama dengan miliknya. Dengan cara ini, bocah Songyi itu tidak mengambil dunia rahasia itu pada awalnya. Aku mengizinkanmu mempelajari seni perang di dalamnya selama 100 tahun, dan memberimu 100.000 bawahan iblis. Ditambah seorang komandan dan musuh yang kuat setelah sekitar 100 hari. Divisi kami selamat tinggal. Beri Anda waktu untuk mengambil alih kekuasaan. Ingat rasa malu hari ini. Nasser bersujud lagi dan lagi sebelum mundur. Mata Jia Luo tertuju pada iblis yang hadir lagi. Apakah kamu punya ide lain? Jika tidak, aku ingin istirahat. Nasser Kambai yang baru saja berjalan ke pintu mendengar ini, berbalik dan bertanya sambil membungkuk. Yang mulia Jia Luo, kami ditipu oleh Feng Tianxing kali ini. Dia tidak membantu kami. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, setelah dia menyerang Songyi, kekuatan tempur bawahan Songyi melonjak. Galo mengangguk sambil tersenyum. Aku sudah tahu tentang masalah ini, dan kamu baru saja mendengarnya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Songyi dan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Adapun Feng Tianxing, hanya saja keterampilan saya tidak sebaik yang lain. Setelah waktu ini, saya akan menemukan cara untuk memberinya pelajaran. Melihat sikap Jia Luo yang begitu santai, tidak seperti yang dia dengar beberapa hari yang lalu, Nasser Kang benar-benar lega. Melihatnya hari ini, Jia Luo memang pemimpin klan iblis yang patut diikuti.